Yes, akhirnya bisa. Akhirnya, hai. Hai. Lengkap semuanya. Sudah lengkap nih akhirnya. Akhirnya lengkap. Terima kasih ya sudah bergabung sama live malam hari ini bareng Astrindo My Squad dan Royal Tulip. Ya. Kayaknya yang nonton di sini nih sekarang udah nggak sabar nih buat dapetin voucher menginap di Hotel Royal Tulip Gunung Gelis selama 1 malam. Wih. Boleh nggak ikutan? Nah, buat yang nonton nih di malam hari ini, untuk bisa dapat 1 voucher menginap gratis itu syaratnya mudah. Buka di Instagram Royal Tulip Gunung Gelis. Nanti di postingan terakhir ada yang diskon 17%. Nah, di situ kalian komen deh, makna kemerdekaan untuk kalian itu apa sih? Gitu. Setelah komen nanti dikasih hashtag ya, pariwisata bangkit. Hashtagnya jangan lupa pariwisata bangkit. Dan jangan lupa juga merdeka dari kemarin-kemarin. Merdeka sekarang harus memerdekakan diri lagi. Memerdekakan diri lagi dari belenggu PPKM lah, PSBB lah, bener nggak sih? Iya, pandemi lah gitu ya. Bener. Gitu. Jadi nanti komen aja di bawah, barangkali kalian terpilih jadi pemenangnya. Oke? Stanley udah merdeka belum? Kenapa? Stanley udah merdeka. Masih terpenjara di rumah. tinggal ditelepon Mbak Yuli aja suruh ke hotelnya. Ayo, kalau itu nggak perlu ditelepon, langsung siap menerima kunjungannya. Yeah. Aduh. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, boleh berkenalan dulu nggak sih? Mulai dari Keke nih, boleh kenalan dulu nggak? Say hi dulu dong ke teman-teman. Hai, nama aku Keke Tan. Profesi aku di sini before pandemi, pokoknya profesi aku adalah tour leader, dan aku tour leader yang memang sudah kurang lebih di atas 16 tahun. Nggak kedengeran, suaranya mati Jan. Nggak ada, Junet. Ke pause nggak? Oh iya, ke mute. Baru ya. Luar biasa banget loh. Hits banget ya di dunia pariwisata nih Keketan nih. Wih, internasional, domestik, luar biasa deh. Nggak afdol liburan, nggak ada Keketan. Karena gue dari dulu itu pencinta banget untuk yang namanya traveling. Maklum, dulu kan waktu zaman-zamannya dulu ya, gitu kan, apa namanya, kita keluar negeri karena keterbatasan. Tapi pas begitu sudah punya kesempatan untuk menjadi seorang youtuber, nggak perlu. Oke, yang berikutnya ada Kakak Juli nih dari Royal Tulip. Monggo. Halo, selamat malam. Kenalin, saya dengan Juli dari Royal Tulip Gunung Gelis Resort and Golf. Saya di sini sebagai Marketing Communications Manager. Gitu, total kurang lebih udah 10 tahun di dunia perhotelan. Biasanya dan selalu di bagian marketing communications atau di PR-nya gitu. Terus ini ada halo hai. Oh, ada Kakak Oni. Luar biasa. Halo Kakak Oni, saya juga dulu tuh. Iya. Kak Juli, ya? Lagi ada promo apa di Royal Tulip? Lagi ada apa nih yang spesial nih, bisik-bisik kali? Bisik-bisik kali gitu. Boleh, tadi aku ulangin sedikit boleh ya, tadi Kakak Junet bilang boleh. Yang apa ini aku kasih lihat pakai handphone yang satu lagi. Jadi tadi apa Kak syaratnya Kak, boleh dibacain biar Kakak Junet aja yang baca tadi di postingan. Syaratnya ini. Nanti komentar aja di postingan terakhir Royal Tulip Gunung Gelis.
Nah, tuh yang ada 17% tuh, diskon 17% tuh. Nah, komen aja di situ dan jangan lupa follow dulu Royal Tulip dan Astrindo My Squad. Ya. Setelah di follow, nanti komen tuh makna kemerdekaan untuk kalian. Mana sih makna kemerdekaan untuk kalian? Nah, setelah komen, jangan lupa sertakan hashtag pariwisata bangkit. Ya, hashtagnya pariwisata bangkit. Nanti akan dipilih oleh Juli nih, nanti dipilih komentar terbaik. Nanti akan dikasih 1 voucher menginap gratis di Royal Tulip Gunung Giri. Betul seperti itu? Betul, dan jangan lupa harus di love juga. Tambahan harus di love, jangan lupa di love. Ininya, postnya iya, di love. Juga. Sama harus stay tune, jadi harus ada terus di live-nya kita, ikutin sampai kita selesai. Dari awal ya? Yes. Jadi nanti pas kita ada pengumuman pemenang, kita panggil pemenangnya harus komen ya di sini ya. Jadi kalau dia nggak komen, kita ganti ke pemenang selanjutnya gitu ya. Oke. Oke. Dan nanti ada juga bingkisan spesial dari kita, dari Astrindo My Squad nih. Nanti ada bingkisan, ada 10 paket body shop yang akan kita kirimkan ke alamat kalian. Syaratnya lebih gampang lagi, tinggal komen yang menurut kita paling menarik nanti akan kita kirimkan ke tempat kalian langsung. Jadi anti lagi untuk tweet kering ya kan, mohon maaf. Jadi sirup wangi. Aku boleh nggak ada komen dari akun IG pribadi? Boleh nggak ya? Itu mah eksklusif nanti dikirimin. Nanti eksklusif dikirimin langsung. Kita senangnya, terima kasih. Dan yang terakhir nih, ada Om kita tercinta. Hai Om Sam. Halo semuanya, selamat malam. Seneng banget nih bisa kumpul sama salah satu CS gua nih, sama Ko Slandi. Udah lama kita Ko nih, peta negara-negara nih Ko, yang udah pernah kita kumpul semua. Tadi Mestinya harus nambah lagi ya. Terus juga halo Mbak Juli, thank you kita bisa interaktif di sini ya. Salah satu hotel hits yang ada di Bogor sekarang. Nggak usah jauh-jauh ke atas ya. Udah deket keluar tol udah langsung nyampe. Oke semuanya selamat malam. Perkenalkan nama saya Stanley. Saya MICE Manager di Astrindo Tour. Saya juga punya tim Astrindo My Squad. Jadi untuk di travel sendiri saya kurang lebih hampir 15 tahun ya. 15 tahun di dunia travel, sisanya di dunia gelap kali. Dunia lain ya. Iya, 15 ya? tahun kenapa? Kok dunia gelap ya? Dunia terang dong. Enggak dong, gelap dong. Karena gini, kenapa gue bilang sebelumnya dunia gelap? Karena ketika gue masuk ke dunia travel, sekarang coba, siapa yang enak jadi kita ya? Tour ke luar negeri dibayarin. Gratis, nginep hotel bagus di Royal Tulip gratis, ya nggak? Kita ke luar negeri dibayar, ya nggak kok? Betul. Baru mulai ngeluarin duit untuk jalan-jalan, kita jalan-jalan dibayar pula lagi. Jadi apa ya? Dunia travel ini merubah hidup gue sih sebenarnya. A lot, 180 derajat. 80 derajat. Iya. Luar biasa banget ya. Nah, ngomong-ngomong tadi nih, dunia gelap ya kan udah bikin jalan-jalan. Nah, apa sih yang dikangenin nih dari masa-masa sebelum masa pandemi? Aduh, siapa dari dulu nih yang jawab? Keke deh. Oke. Aduh, apa ya? Terlalu banyak memori sih kalau gua ya. Terlalu banyak memori yang indah-indah, terlalu sulit untuk gua lupakan. Dan yang jelas Ruth Sahanaya banget itu. Jadi Sahanaya banget. Jadi benar-benar kalau sebelum pandemi itu apa ya, masa-masanya itu masa-masa yang indah banget, yang enak banget, yang tadi Stanley bilang ya, bahwa kita sebagai tour leader itu kan adalah satu passion ya, satu apa namanya, hobi, kesukaan gitu kan ya. Dan kami itu juga cari duit gitu ya. Nah, tapi yang jelas pada saat sebelum pandemi ini kita itu sering ke luar negeri gitu ya, bukan sombong ya, maaf.
pulang pergi gitu kan. Kita pamer. Ria aja. Coach Wandi ini salah satu tour leader yang jam terbangnya tuh tinggi banget. Jadi kalau mau booking dia tuh nggak bisa deket-deket. Jadi pas dia nyampe ke Jakarta Indonesia, kucuk-kucuk besoknya udah harus terbang. Dan berapa kali olah dia ya kok. Bookingnya harus 1 tahun sebelumnya kan? Bookingnya 1 tahun sebelumnya ya kok? Iya, saya terakhir terbang itu bulan Maret 2019. Nah, itu sudah di booking dari awal 2018. 20. Lo terakhir terbang 2020 betul. Iya betul. 2020 itu terakhir saya terbang. Jadi ada satu kebanggaan gitu kan ya ketika saya itu menjadi seorang tour leader, saya angkat bendera gitu ya. Bendera dari tempat manapun ya, itu yang membuat saya itu satu kebanggaan banget karena bisa mengelit semua orang dari ibaratnya itu yang mereka itu staff sampai mereka itu level manager sampai level owner atau level VVP gitu ya, itu bisa saya pegang dan saya lakukan dengan baik. Itu adalah satu kebanggaan banget dan rindu banget tentunya gitu ya melihat negara orang lain ya, dan juga benar-benar ini satu passion banget dimana pengen ngerasain lagi loh gitu kan, duduk di pesawat yang berjam-jam gitu ya, pengen ngerasain lagi cuma tukar koper di bandara cuma hitungan waktu, ibaratnya itu cuma 6 jam atau 5 jam gitu ya, pengen banget seperti itu. Jadi benar-benar saya merasa kehilangan masa-masa itu di saat zaman-zaman sekarang ini. Love banget, terlalu banyak memori. Jadi ibarat sekarang cuma megang pintu pesawat aja udah happy banget tuh ya, Ke ya? Seneng banget. Walaupun itu cuma domestik kemarin gitu ya, nginjek airportnya aja gitu ya, aduh wanginya itu, udah merasakan, seneng banget deh. Wangi terminal 3 itu beda ya, Bang? Benar-benar setahun itu kan kita nggak boleh terbang ya, nggak boleh terbang kan? Betul. Itu domestik pun juga nggak bisa terbang kan? Tapi pada kesempatan untuk bisa terbang gitu ya, ini ada satu kejadian lucu ya gitu ya. Jadi pada saat saya naik mobil menuju sampai ke bandara, ini jujur ya, saya itu deg-degan ya. Saya itu deg-degan bercampur-campur karena masalahnya saya mau naik pesawat terbang lagi. Itu sampai sebegitunya loh. Dan pada saat luar biasa apa yang saya lakukan itu saya seperti kayak anak baru ya, yang baru bawa grup ibaratnya kelinguk di airport gitu ya. Ini gemeteran lagi ya. Iya, check-innya kemana gitu kan ya. Terus harus pakai lagi validity PCR segala macam gitu ya. Sampai bener-bener pokoknya senang banget dan haru banget deh gitu. Dan pada saat duduk di pesawat gitu ya, ini nggak lebay, nggak apapun gitu kan ya, saya merasakan seperti kayak saya mengulang sebelum pandemi. Jadi benar-benar itu dirasakan banget. Luar biasa itu ya. Membuat saya itu enggak ya, karena gimana ya, saya menjadi seorang tour leaders itu dari tahun 2002 sampai dengan hari ini, yang namanya itu leading group itu sering banget gitu kan ya. Tiba-tiba sekarang kita stop dengan adanya pandemi. Menurut kalian gimana? Harus langsung dikurung di rumah lagi ya? Itu dia. Sementara kan kaki gue panjang ya. Tapi bercanda ya. Gue tuh sering loh ke Gunung Gelis. Aku sering dikunjungi. Berikutnya dari Om Femi, gimana sih, apa sih yang gue kangenin sebelum masa pandemi ya? Oke, kalau misalnya dibilang kangen, gila. Apa ya? Satu, seperti yang lo tahu juga, mungkin anak-anak tahu ya, kantor gue itu adalah bukan rumah kedua, kayaknya sih rumah pertama, karena gue hampir 15 jam itu lebih banyak di kantor dibanding di rumah sendiri. Di rumah it's only for sleep, kecuali kalau misalnya weekend ya. Gitu. Jadi gue kangen banget masa-masa gue tuh yang bener-bener
apa ya, masa-masa yang benar-benar hektik banget. Pekerjaan itu bukan dalam hari itu bukan cuma 1, 2, 3 grup, itu bisa banyak-banyak. Terus gue demen ngeliat anak-anak gue kalau berantem-berantem, apalagi kalau seandainya ada yang konflik, nah itu demen banget tuh. Itu passion banget buat gue, berarti ini mereka bekerja. Tuh. Jadi gue demen masa-masa mereka apa ya, argue dengan supaya eventnya berjalan dengan baik, turnya berjalan dengan baik gitu. Terus gue juga suka melihat mereka nangis-nangis juga gitu kan, apalagi kalau tim operation ya, kalau misalnya grupnya banyak. Sampai ada waktu itu yang gue ingat itu ada satu orang, dia itu visa paspor, dia salah ngirim paspor kemana itu sampai nangis-nangis. Grupnya besok mau berangkat, wah itu gila banget sih. Gue kangen yang masa-masa itu yang pertama sih, suasana kerja di kantor. Terus yang kedua, koleksi gue menurun nih sekarang. Soalnya gue kan koleksi HP, tumbler, dan sudah tidak ada nambah-nambah lagi, stuck gitu. Snowball itu semuanya udah nggak ada. Terus gue juga tiap bulan biasanya itu jalan nikmatin beberapa, nginep di hotel gratis juga, hotel yang paling bagus, hotel yang paling maksudnya yang dari bawah sampai atas gue udah pernah ngerasain semua. Sama kayak Keke juga, beberapa pesawat gue juga udah pernah kunjungin. Ke negara-negara itu gue udah kunjungin, dalam 1 bulan gue pasti traveling. Tapi pas semenjak ini sudah tidak ada lagi gitu. Hope will be better, dan semoga kita akan kembali baik lagi lah ya. Iya, amin banget. Amin. Kangen suasana di kantor, kangen kangen suasana kantor, kangen travelingnya, kangen tidur di hotelnya, makanan enak juga, semuanya. Soalnya kan pekerjaan kita kan semuanya tuh, dari segi makanan pasti kita ngerasain mau itu di negara mana, daerah mana, dari hotel manapun, dari yang paling enak sampai yang paling oke gitu, yang secara bagus di mata orang, kita udah pernah nginep semua. Terus event juga kan biasanya event itu kita kan pergi keluar kota, otomatis kita jalan-jalan kerja sambil jalan-jalan, itu yang gue kangenin. Stan, ada yang bilang begini loh, aku kangen AC di kantor katanya. Kenapa? Aku kangen AC di kantor. Aku kangen apa? AC di kantor. Oh, AC di kantor. Tapi emang kehidupan rusuh-rusuh di kantor tuh luar biasa ya. Kerusuhan yang membuat positif gitu. Betul. Karena sekarang kan bisa dilihat kantor itu dengan ada PPKM ini kayak hampir 3 bulan aja kita udah nggak kantor. Kantor bagian rumah pertama gue sih, nggak bisa bilang rumah kedua. Itu rumah pertama karena gue kerja aja 8 jam, belum lembur-lemburnya kadang-kadang sampai jam 9, jam 10 malam. Jam 6 pagi, jam 7 pagi udah jalan lagi. Jadi mostly itu banyakan di kantor. Itu yang hilang sih. Terus lo tau sendiri kan gue, kalau seandainya anak-anak pulang bawa tour atau bawa event, pasti itu sesajen banyak di meja gue. Jadi gue naik 20 kilo. Oke, berhubung kantor itu Om Stanley, berhubung kantor itu rumah pertama di Om Stanley, jadi rumah keduanya akan di giveaway. Yeah. Tapi Kenapa? Stanley itu sering-sering bagi giveaway lo di kantor. Iya. Karena kan gue koleksi sepatu. Jadi gue berpikir gini, kalau gue bisa ngasih orang 5 sepatu, berarti nanti gue bisa belanja 5 lagi sepatu. Iya, semangat. Dari Kak Juli gimana nih? Apa yang paling dikangenin? Iya. Kalau yang paling dikangenin pastinya ngelihat suasana hotel rame. Itu happy banget. Gitu. Kalau dulu kan kalau kita di hotel gitu kan, apalagi kan Royal Tulip Gunung Gelis ini kan kita tuh sebenarnya hotel resort kan. Jadi kita tuh nggak 100% resort, nggak juga 100% hotel gitu loh. Dari awal jadi memang hotel ini kita membuat tempat di mana orang bisa melarikan diri sejenak gitu dari Jakarta gitu kan, untuk melepas kepenatan, kemacetan dan sebagainya macam gitu kan. Nah misalnya kalau dulu gitu ada yang meeting apa segala macam, mereka di sini gitu. Terus kalau periode weekend itu tamu-tamunya lebih banyak yang
keluarga gitu kan. Jadi kan seru ya ngelihatnya ya gitu. Kalau dulu-dulu kan, kalau weekdays berarti ngelihatnya yang meeting lah dari company, dari mana gitu kan. Kalau weekdays ngelihatnya yang family, anak-anak lari sana, lari sini gitu. Pokoknya udah rusuh gitu kan. Nah, ketika kemarin terutama pas awal pandemi tahun lalu itu mulanya yang paling parah itu kan di bulan April ya. April sama Mei gitu kan. Itu ya ampun gitu kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu yang kita yang biasanya maaf agak sombong sedikit gitu kalau telepon gitu kan bookingan gitu misalnya mau booking nih untuk weekend gitu itu at least bisa 3 minggu sebelumnya gitu jadi misalnya hari ini nih bisa booking untuk misalnya hari ini tanggal berapa 15 Agustus nih itu bookingan untuk pertengahan September apa namanya weekend itu udah booking gitu. Jadi misalnya kalau tamu telepon gitu kan, buat kapan gitu Pak, Bu gitu. Oh buat pertengahan September gitu misalnya. Oh iya kamarnya tersedia apa? Oh cuma sisa kamar ini gitu. Jadi ngomongnya tuh kalau dulu gitu kan, udah harga udah tinggi gitu karena okupansi sudah tinggi gitu sudah 70% padahal masih 1 bulan lagi gitu kan. Jadi kangen masa-masa itu ketika tamu-tamu yang nego gitu nggak ada yang tipe ini gitu maaf Bu kita tipe yang standarnya sudah habis hanya tinggal sisa tipe suite gitu kan kalau dulu kayak gitu iya kalau dulu gitu ya itu dulu gitu kan nah ketika masuk masa-masa April dan Mei 2020 gitu kan ketika ada bookingan gitu 1 kamar 2 kamar kita ya wow nambah 1 kamar gitu loh ketika tamu nanya gitu bisa booking buat weekend ini bisa kamarnya masih ada masih gitu kan jadi itu yang iya itu yang kita kangenin gitu itu yang kangenin yang kadang-kadang walaupun kalau dulu gitu ketika kita back to back gitu kita ngomong dulu back to back itu operation kan udah pasti riuh banget kan udah pasti teriak-teriakan tuh istilah teriak-teriakan di kita dalam arti teriak-teriakan bahwa apa namanya buruan tamu udah pada ngantri gitu kan kamar udah ready belum gitu karena kan kamar kita kan ready-nya jam 3 kan gitu sementara mungkin tamu-tamu yang terbiasa di Jakarta mereka biasanya check in jam 2 gitu kan beda kan kalau kita kan lebih ya itulah weekend itu kita suasananya bener-bener family gitu jadi kita take time jadi kita buat memang check in jam 3 gitu kan nah tamu misalnya udah datang jam 1 jam 2 gitu mereka nggak sabaran dong udah teriak-teriak gitu saya wah udah jam berapa nih saya udah nunggu 1 jam gitu padahal waktu standar check-in kita memang jam 3 gitu tapi ya akhirnya antara front office ke housekeeping akhirnya udah mulai teriak-teriakan nih buruan kamar gue tamu gue butuh segini ini udah belum berapa menit lagi yang kayak gitu loh rame rusuh dan kalau dulu back to back begitu rame gitu kan itu kalau yang di dunia hotel itu serunya gini mau kita di back office nggak peduli mau level supervisor level asmen level manager level director nggak peduli hotel rame back to back silakan kamu bisa jadi apa aja bisa jadi housekeeping bantuin makeup room terus kamu bisa lari juga ya lari juga udah nggak peduli kamu ke F&B bantuin jadi waiter bantuin jadi runner gimana caranya pokoknya itu tamu waktu nunggunya itu nggak lama gitu loh gitu jadi kayak pengalaman kemarin dulu gitu waktu lagi rame kita kalau bantu sampai kayak gitu loh bahkan kayak aku gitu abis kita udah punya jam nih ini sharing pengalaman ya teman-teman sales nih kebetulan ada Babe Ipam ya ampun ini ada dosennya Royal Tulip tuh Kak Ipam aduh ya ngomongnya baik-baik di bos gue salah ya jadi kalau pengalaman dulu gitu kan dulu nih misalnya kita teman-teman sales gitu itu udah tahu jam-jamnya gitu kan kalau pagi gitu kan lagi rame back to back kita bantuinnya breakfast udah pasti tuh bantuinnya breakfast itu kan selesai sampai jam 10 nih nanti kalau kita udah bantuin teman-teman breakfast jam 10 istirahat bentar kita udah datang ke hotel tuh jam 7 pagi kan kita selesai jam 10 mungkin kita breakfast juga gitu kan habis itu jam 10 istirahat bentar terus dari gitu kita langsung ke ini jam 10-an itu waktunya kita ada yang istirahat terus ada yang bantuin jadi operator telepon tungguin terima telepon ya kan abis bantuin terima telepon operator terus dari gitu nanti kita udah siap-siap nih jam 11 atau jam 12 itu yang cowok-cowok biasanya itu udah in charge-nya di concierge
Jadi kan kalau tamu datang apa nganter koper, nganter apa, turunin koper gitu-gitu kan, itu mereka udah in charge di sana. Nah yang cewek-cewek kadang-kadang itu bantuin, jadi udah kebagi nih. Ada yang ngebantuin, jadi pokoknya cowok-cewek, tapi biasanya cewek-cewek ntar ke restoran lagi, bantuin lagi jadi waitress, ngangkat piring apa kita ngebantuin. Terus nanti ada lagi jam 12 atau jam 1 nih setelah tamu-tamu check out gitu, yang sebelumnya karena back to back kita ke kamar. Jadi bantuin housekeeping, stripping kasur apa linen gitu kan. Udah tuh jadi jamnya tuh udah kebaca gitu kan. Mepet banget tuh ya. Udah mepet. Nah terus udah gitu udah nih bantuin stripping, karena kan kita bantuin biar tim housekeeping cepet dong, mereka yang rapi tapi kita yang strippingin si linen segala macam. Selesai strippingin linen itu kan masih jam-jamnya makan siang kan, jam 2-an biasanya bantuin lagi tuh jadi operator, kalau nggak bantuin di restoran karena biasanya itu lagi jam-jam ramenya gitu. Jadi ya udah kebaca tuh kerjaannya kayak gitu. Jadi nggak cuman kita biarin teman-teman yang di operational untuk yang oh yaudah kalian lagi rame, kami misalnya gitu, kami di sales marketing kami udah cariin kalian tamu, kalian yang urus tamunya, nggak kayak gitu. Jadi kita semuanya sama-sama, karena yang nggak ada istilah kami tim back office, kami tim front office, back of the house atau front of the house gitu. Jadi semuanya sama, karena kalau nggak ada back of the house, front of the house nggak jalan. Kalau nggak ada front of the house, back of the house-nya nggak jalan gitu. Itu sih yang paling dikangenin gitu. Walaupun nanti tiba-tiba ada aja gitu tamu yang ini udah 3:30, mana kamar saya, yang kayak gitu-gitu kan. Sama aja ya, kerusuhan di tempat kerja itu emang salah satu yang dikangenin kan. Iya kayak gitu. Tapi gue punya pengalaman oke loh sama Gunung Gelis loh. Jadi waktu itu ya, gue ada klien, pokoknya minta nginep hotel di sekitaran Bogor. Mau itu Sentul, mau itu Bogor, dan lain-lainnya. Udah dong, akhirnya tim kita nelfon kan. Nelfon, dia bilang dong, ada hotel nih, available, Gunung Gelis, Royal Tulip Gunung Gelis. Oke, booking di situ kurang lebih 30 atau 40 ya, 30-40 kamar. Di Gunung Gelis, secara tuh hotel viral banget, dan available. Sebenarnya it doesn't make sense ya. Nah udah seneng banget dong gitu kan. Terus paginya tim datang dong ke sana net. Pas ke sana ternyata tim kita salah bookingnya, itu untuk 1 bulan kemudian. Itu hari H loh. Dan itu hari H pagi-pagi tim kita udah ke sana dan bilang bookingan kita nggak ada. Bookingan kita itu buat bulan depan. Gila, tapi dengan segala bantuan dari tim Royal Tulip, 30 kamar ada yang mbak, akhirnya mbak. Ada, kita usahakan itu cari gimana caranya, pokoknya dapat 30 kamar, dapat meeting roomnya, semua disulap itu dalam itu semuanya disulap dalam jangka waktu ketika kita terima telepon cuman gini. Tapi pesertanya sudah on the way ke hotel. Deng. Iya, kita pada jalan. Bayangin mbak kalau seandainya tiba-tiba tamu gue datang sana, kamarnya nggak ada, lu mau ditaruh di mana muka gue, gila lo. Itu itu bang. Aduh, iya, dan ternyata pokoknya ya. Untuk itu di Royal Tulip ya. Royal Tulip. Jadi pelayanan sama-sama happy sih, pastinya happy bisa membantuin dan mengakomodir kebutuhan. Memang rata-rata sih semuanya begitu mbak. Setiap ada event atau apa atau ada grup, prosesnya sih itu yang bikin ngangenin ya. Prosesnya. Tapi kalau ketika kita ngelewatin orang-orang yang seneng ya itu udah kepuasan orang-orang pariwisata, orang-orang orang-orang seperti itu di sini namanya kita memberikan jasa yang bagus buat mereka. Wow, banget. Betul. Sebenarnya kepuasan tersendiri juga gitu kan. Kalau bukan tersendiri sih, kayaknya pribadi gue ya gitu kan. Kalau ngeliat anak sales dulu gini kan, yang satu, misalnya aku mau masuk grupku segini kamar, harga segini, tanggal segini gitu misalnya kan. Terus udah nih booking, tapi tamunya belum sign kontrak, belum ada DP, belum ada apa kan. Tiba-tiba masuklah satu grup, jeng gitu kan, langsung dengan grup lain, tanggal yang sama, kamar yang banyak, harga yang beda gitu, karena mungkin yang satu company, yang satu company apa gitu, jadi beda. Jadi dua-duanya nih rebutan kamar gitu, sementara kamar misalnya ngepas-pasan gitu kan, nanti ujung-ujungnya rame tuh kan, gak bisa kan grup gue masuk duluan, gak bisa grup gue harganya lebih tinggi dikit, kalau gak bisa grup gue isinya orang VIP, gak bisa grup,
Itu seru sih. Iya, benar. Itu yang kayak Rebutan, Tapi rebutan. rebutan, di kantor itu berantemnya komunikasi itu ya. yang seru gitu. Tapi by the end of the day ya udah, intinya yang menang adalah Udah. siapa yang sign duluan. Udah gitu aja. Nah, eh, Kak Juli, jadi Ya. eh, strategi untuk menyikapi pandemi ini gimana sih? Tadi okupansinya turun, terus Heeh. udah nggak ada lagi seru-seruan karena berantem, mepet jam check-in dan segala macam. Nah, di masa pandemi ini gimana sih untuk lo dan Royal Tulip ini tetap eksis gitu? Karena sekarang kan mungkin hotel banyak yang drop juga, tapi Royal Tulip kayaknya adem ayem aja nih, rame-rame aja Iya. kan? Kami masih bersyukur ya gitu, kami masih bersyukur. Mungkin kalau boleh dibilang satu dari lokasi kita ya kan, yang tadi udah diceritain juga kan, kita cuman sekitar 1 jaman dari Jakarta, apalagi sekarang ditambah kita punya akses tol sendiri yang langsung ke hotel, itu hanya 5 menit, kurang dari Hanya 10 Royal menit. Tulip loh yang punya seperti itu loh. Luar biasa. Iya, jadi akses tolnya tuh bener-bener langsung ke area hotel kita gitu loh. Jadi kalau keluar dari Jakarta itu keluarnya ke tol Bogor Selatan, namanya itu baru diresmikan kemarin tanggal 9 April 2021. Itu penantian yang lumayan panjang gitu, akhirnya tolnya jadi juga. Dan itu tolnya lewat Sumarekon Bogor, kemudian langsung ke hotel gitu. Dan sampai sekarang pun kalau tamu yang mau menuju ke arah sini itu eksklusif. Jadi kalau ada penutupan jalan dan sebagainya, itu memang harus menunjukkan bukti bahwa mereka itu sudah punya bukti reservasi. Jadi ada reservation confirmation, atau memang mereka punya keperluan untuk bertemu dengan kami yang ada di hotel, misalnya ada meeting atau apa gitu. Jadi satu, kita juga lebih safe ya untuk membatasi hal seperti itu. Jadi orang-orang yang datang itu lebih tersaring istilahnya kan dengan tamu-tamunya gitu kan. Terus yang kedua, kita mengikuti standar, kita udah lulus audit dari 2 badan auditor, satu yang dari internasional itu namanya NSF, kemudian satu lagi CHSE. Jadi kita lolos untuk auditnya, untuk audit COVID-19 gitu. Jadi kita menerapkan semua 5M dan sebagainya, itu semua kita terapin di hotel ini gitu. Jadi kita benar-benar jaga-jaga. Kemudian juga semua karyawannya sudah vaksin lengkap. Jadi sudah 2 kali vaksin kalau untuk karyawan. Dan kita tetap ada regular untuk swab antigen gitu, itu biasa sebulan sekali gitu. Tapi kalau seandainya kita lagi banyak event, itu kita bisa banyak event, ataupun mungkin bukan event ya, tamunya gitu, misalnya tamunya jumlahnya lebih banyak gitu, sehingga teman-teman di operasional juga lebih banyak berinteraksi dengan tamu dan sebagainya, itu kita bisa dibuat juga 2 minggu sekali kalau untuk antigennya gitu. Nah, dan tamu-tamu pun yang datang itu wajib untuk swab antigen. Jadi harus menunjukkan swab antigen negatif. Kalau seandainya tamunya belum sempat swab antigen dari arah rumahnya gitu, itu mereka bisa swab antigen di tempat kami. Kami menyediakan, dibantu oleh suster yang memang susternya itu certified, tapi kita tidak bisa ngeluarin surat antigennya gitu. Ada bukti untuk antigennya, itu cuma 75.000 sih per orang, dan itu wajib untuk yang usia di atas 16 tahun dan yang belum vaksin lengkap gitu. Jadi kita ngelihatnya at least dari sisi itu dulu, kita menjaga nih gitu. Gimana caranya kita menjaga dari internal kita dulu, karyawan, tim Royal Tulip Gunung Gelis, sampai juga ke para tamu gitu. Nah, kalau itu dan dari internal, nah untuk para tamunya itu kita pastinya ada promo-promo, ada bikin paket-paket gitu kan. Contohnya kayak di bulan Agustus ini, itu kita ada promo 17% diskon dengan direct booking gitu loh. Jadi kalau seandainya booking langsung ataupun F&B, itu kita kasih diskon 17%. Kemudian kita punya paket-paket lagi, ada paket 24 hour staycation
Jadi 24 hour staycation ini maksudnya kalau nginepnya itu 24 jam di sini. Karena kan biasanya kan check in jam 3, check out jam 12 kan. Nah, kalau di sini paket 24 hour staycation itu benar-benar 24 jam ada di hotel. Jadi misalnya baru check in jam 4 sore gitu. Berarti besok check outnya bisa jam 4 sore. Ya. Check in jam 6 sore berarti besok check outnya bisa jam 6 sore gitu. Oh. Jadi seru 24 jam, jadi benar-benar bisa explore area sini. Sorry, Mas Junet suaranya hilang lagi. Enggak, commute bukan hilang. Nah, commute lagi gitu. Nah, terus banyak sih paket stay and dine, stay and zoom. Ya. Tapi ini kan udah mulai menerapkan nih wajib untuk vaksin dan lain-lain, menyertakan surat vaksin. Nah, di Royal Tulip sendiri gimana sih? Tadi juga ada pertanyaan dari beberapa teman-teman nih, harus pakai surat vaksin nggak? Ya, itu yang tadi sempat diceritakan. Untuk surat vaksin, tadi kalau udah vaksin 2 kali, itu kita mengizinkan untuk tidak usah antigen lagi. Tapi kalau seandainya baru vaksin 1 kali atau belum vaksin, asalkan sudah umur 16 tahun ke atas, itu wajib untuk antigen. Dan kita menyediakan antigen di sini. Iya, gitu. Jadi nggak perlu khawatir nih buat teman-teman yang belum sempat antigen di dekat rumah atau di klinik, bisa langsung di sana, swab antigen di sana. Betul gitu ya? Ya, betul. Jadi bisa antigen di sini. Asik banget emang. Nah, lompat ke Keke nih. Hey. Yes, hadir di sini. Kayaknya menyimak banget nih. Abis seru, kalau Juli lagi ngomong tuh seru banget gitu loh. Jadi aku cuma menikmati. Kita kalau ngobrol nggak kelar-kelar ya kok. Iya, kita ngobrol sama Juli dari langit yang terang sampai udah gelap loh. Kadang-kadang jam purnama. Mau tahu dong, mau kepo dong. Kalau teman-teman tour leader nih kan yang tadinya pulang atau landing di Soekarno-Hatta itu cuma nuker koper doang, ya kan, nggak sempat pulang ke rumah. Sekarang tuh sibuk ngapain sih? Pada sibuk ngapain? Kalau ditanya sibuk sekarang ini, saya paling senang kalau misalnya ada dari travel yang telepon gitu, lu available nggak hari ini? Pasti jawaban gue selalu available. Atau misalnya kemarin gitu ya, lo bisa mau bantuin gue? Bisa dulu, nggak tahu itu pekerjaannya apa, pokoknya bisa dulu. Bentar, aku selak. Itu yang terjadi kalau ada tamu sekarang suka nelfon gini, hari Sabtu masih ada kamar nggak? Kalau dulu kan cari gitu kan, tinggal maaf tinggal 2 kamar gitu kan. Kalau sekarang nggak usah nyari, langsung aja begitu ada dengar telepon atau nggak ada yang nanya tamu, misalnya Sabtu masih available nggak? Masih mau berapa kamar? Ya, jadi pokoknya kalau sekarang ini ya dibandingin sama pekerjaan kita sebelumnya, tentu udah jelas banget we love pekerjaanku gitu ya, I love banget. Tapi kalau sekarang benar-benar bukan menyedihkan sih, tapi memang momennya itu yang kita dapatkan itu sekarang itu benar-benar menyedihkan banget gitu ya, terutama buat kita teman-teman dari tour leaders atau misalnya teman-teman dari tourism gitu ya, benar-benar apa ya, kita harus banting setir dalam keadaan seperti kayak begini. Kita nggak tahu kapan ini pandemi berakhir, tapi saya tetap optimis bahwa ini semuanya bisa berlalu gitu ya. Dan ketika berlalu pun, yang pertama yang saya cari itu adalah travel agent, karena saya harus comeback gitu ya. Jadi on friendly, bagaimana udah ada jobnya gitu ya. Jadi yang saya cari itu adalah on friendly pertama kali ya. Dan yakin. Jadi ketika sekarang ini banyak teman-teman saya pun gitu ya sudah beralih profesi ya. Ada yang menjadi dulu waktu awal-awal gitu, awal-awal pandemi kita itu berusaha untuk survive hidup. Bagaimana caranya? Yaitu kita jualan makanan online. Makanan online waktu itu cukup lumayan rame karena masalahnya semuanya tutup gitu ya.
Dan juga ada yang menyedihkan lagi, sampai ada yang berubah alih profesi itu menjadi kurir. Atau misalnya ada kurir. Bahkan ada juga yang mereka itu karena harus bertahan hidup ya, mereka itu gimana ya, sampai apapun pekerjaan gue jalanin deh, yang penting itu halal ya, bahkan harus sampai meninggalkan keluarganya atau apapun yang penting halal. Nah, tambah lama seperti ini, mau nggak mau ya, karena kan hidup terus berlangsung, terus juga pasti ada. Lalu akhirnya aku banting setir. Ya mungkin orang-orang lain itu bisa melakukan, ada yang kerjanya mungkin di company gitu ya, jadi finance, jadi apa gitu. Aku banting setir itu memang ada punya basic dari kecil itu, aku senangnya seni gitu ya. Jadi aku banting setir menjadi main YouTube sampai dengan saat ini. Puji Tuhan banget, rintis YouTube itu benar-benar gimana ya, itu harus bertarung dengan corona di luar sana, bertarung dengan mendapau malu banget gitu ya, benar-benar orang-orang lain itu lagi ngapain gitu ya, saya harus ngomong tuh kenceng-kenceng sampai dilihatin orang segala macam gitu ya, lalu harus ya body language segala macam gitu ya. Tapi itu saya nggak malu, saya jalani. Kenapa? Karena hanya ini yang bisa mensupport hidup saya. Dalam arti kata mensupport itu membuat saya bahagia. Karena masalahnya di tengah pandemi seperti ini, kita nggak tahu apa yang kita harus lakukan. Sampai benar-benar travel agent pun juga harus banting setir, harus yang tadi itu jualan paket, tapi setelah itu harus jualan makanan, jualan obat-obat online gitu kan. Itu cuma mata-mata itu untuk survive hidup gitu loh, untuk survive dari karyawan-karyawannya. Tapi puji Tuhan banget, jalan itu semuanya dikasih sama Tuhan, yang Tuhan itu kasih sama saya untuk kebutaan. Ya udahlah, karena dia itu ada satu teman saya, kenapa lu nggak main YouTube gitu loh? Karena masalahnya ketika lu jualan online, lu bisa vlog kan di kamera lu gitu kan, lu bisa ngoceh di kamera lu, kenapa lu nggak main YouTube aja? Terus aku cuma bilang, gue nggak bisa main YouTube, gue nggak ngerti bagaimana caranya gitu kan ya. Tapi temen aku satu, dia ngajarin aku gitu kan ya, bagaimana caranya lu harus main YouTube, lu banyak tanya gitu kan ya. Sehingga akhirnya dari yang nggak bisa, dari yang ibaratnya nggak ngerti, dari yang ibaratnya yang bodoh banget gitu ya, sekarang aku udah bisa ngedit sendiri, udah bisa ibaratnya itu menentukan tempatnya sendiri, menjadi konten kreatornya sendiri, terus menjadi apa ya, bisa berjalan running YouTube-ku gitu ya. Dan puji Tuhan banget, support dari teman-teman itu benar-benar cukup buat saya itu, terima kasih banget gitu loh, terima kasih banget, karena di situasi pandemi ini jujur itu nggak tahu apa yang harus aku lakukan gitu, nggak tahu. Sehingga akhirnya YouTube aku, orang-orang tahu aku mengubah namaku dari yang tadinya itu Suwandi, aku mengubah nama itu menjadi Keketan, karena itu adalah nama YouTube. Hingga akhirnya benar-benar sampai dengan hari ini Tuhan buka jalan, Tuhan kasih yang terbaik, dan juga support dari teman-teman, dari klien, dari orang yang aku nggak kenal sama sekali gitu kan ya. Follower pun juga setiap hari bertambah gitu kan. Nah itu dia tuh, itu YouTube aku. Yang namanya adalah Keketan. Dan hingga akhirnya Jumat lalu, kalau saya tidak salah, Jumat lalu, aku itu sudah resmi dimonetize oleh YouTube dan memenuhi kualifikasi YouTube tersebut tanpa harus menunggu lama. Karena masalahnya apa ya? Saya bertanya gitu sama teman-teman saya gitu ya. Saya bertanya, katanya untuk monetize itu tidak gampang. Perlu ada yang namanya itu penyelidikan, perlu itu yang namanya itu masa tunggu gitu ya.
kurang lebih kalau misalnya kalian lihat masa tunggu YouTube untuk dimonetisasi itu dari persyaratannya itu kan adalah 4.000 jam tayang. 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribers. Mungkin kalau subscriber aku bisa lah ya. Aku punya jaringan teman-temanku yang luas gitu bisa bantu. Tapi yang paling susah itu adalah orang nonton. Karena kan gak semua orang, apalagi saya bukannya artis gitu ya. Saya bukannya siapa-siapa, aku hanya seorang tour leader gitu kan. Jadi untuk nyuruh orang nonton itu nggak gampang. Tapi puji Tuhan, itu kurang lebih 9 bulan itu sudah dimonetis oleh YouTube dalam jangka 1 hari. 1 hari itu sudah dimonetis oleh YouTube. Yang kata orang itu harus nunggu 1 bulan. Tapi puji Tuhan banget, tangan gue sampai dingin dan keringetan loh. Ini sampai benar-benar merinding banget gitu ya. Begitu YouTube itu dimonetis gitu ya, itu saya benar-benar berterima kasih sama Tuhan bahwa hidup aku tuh belum selesai. Hidup aku tuh masih Tuhan berkati begitu ya, lewat dari perjalanan ini gitu ya. Saya nggak tahu ke depan itu mau bagaimana, tapi saya hanya bisa menyerahkan nasib saya itu kepada Tuhan. Udah itu doang. Jadi saat-saat seperti ini kita butuh support dari teman-teman semuanya. Ya karena banyak para tour leader itu sekarang itu nasibnya itu benar-benar kasihan. Kenapa? Karena satu, mereka yang sudah berkeluarga, mereka harus penuhi tuntutan dari keluarga mereka. Belum yang kedua, cicilan-cicilan. Yang ketiga, mungkin mereka itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu dalam arti kata banyak hal gitu ya. Mungkin ada juga yang mereka itu bermain saham segala macam, apapun deh yang kita lakukan itu kita lakukan. Yang penting itu untuk bisa menyambung hidup sih sebenarnya gitu. Benar-benar itu untuk menyambung hidup banget. Kalau ditanya lagi sama saya bagaimana keadaan saya gitu ya, to be honest, saya nggak pernah mau berpikir terlalu keras. Jadi apapun yang bisa saya jalankan, saya nggak pernah lagi berpikir sampai 10 kali saya bisa nggak ya, nggak seperti itu. Jadi apapun yang saya lakukan yang di depan mata saya bisa saya lakukan. Seperti itu. Jadi apapun yang Tuhan mau kasih lewat, yang penting satu asal ada kebutuhan aja. Kemauan dan hati yang tulus itu untuk bisa membantu orang, bisa menjalankan, itu saya lakukan. Dan sampai saat ini pun, saya puji Tuhan banget, saya masih bisa setiap sebulan sekali itu saya membagi-bagikan nasi kepada teman-teman di jalanan. Itu yang membuat saya, Tuhan itu masih memberikan blessing kepada hidup saya. Seperti itu. Ya, jadi kalau ditanya, ya itulah saya Stir kenapa menjadi seorang leader sampai sekarang itu Banting Stir menjadi seorang YouTubers ya karena kepepet, benar-benar kepepet. Banyak orang yang bilang kenapa lu nggak dari dulu aja, dari dulu lu lakukan itu nggak bisa seperti itu. Karena bagi saya begitu saya menjalankan tugas sebagai seorang tour leaders, I'm tour leaders. Begitu saya menjalani pekerjaan saya sebagai YouTuber, saya adalah YouTuber. Saya tidak bisa yang namanya menggabungkan pekerjaan itu menjadi satu. Saya nggak bisa. Karena harus fokus di mana saya harus bisa menjalankan pekerjaan saya menjadi seorang tour leader. Karena satu, nama baik yang saya pegang. Nama bendera travel yang saya pegang. Jadi ketika kamu itu bahagia terhadap saya, itu adalah gimana ya, maksudnya nggak bisa dibeli dengan uang. Hey Suwandi, saya kasih uang kamu ya ibaratnya 200 euro, 300 euro, atau 1000 euro. Itu nggak bisa dibeli kebahagiaan itu. Karena begitu orang itu bisa tertawa dengan saya pada saat saya nge-guiding, misalnya saya leading group, itu adalah kepuasan batin saya. Apalagi begitu mereka pulang, mereka happy tanpa ada komplain, dan yang mereka ingat itu adalah, oh iya, itu saya ikut salah satu travel itu loh, gitu ya. Saya sebutin misalnya, saya ikut Aslindo loh, leadernya itu Suwandi loh, gitu ya. Jadi mereka merimain gitu ya. Itu saya senang banget. Kenapa? Karena saya berhasil membawa satu dengan baik. Jadi tanggung jawab di pundak saya itu nggak pernah yang namanya itu, apa ya, hanya sekedar menjalankan gitu loh. Kalau sekedar menjalankan semua orang bisa.
semua orang bisa gitu. Tetapi untuk menjaga klien itu adalah tugas seorang tour leader. Dan itu yang saya jaga sekali dengan nama baik saya. Gitu. Jadi benar-benar Luar biasa. apa ya? Ya kalau ditanya seperti itulah, itu yang Suwandi lakukan. Sampai hari ini pun, ya saya tetap menjaga nama baik saya. Kayak gitu. Mantap. Satu lagi dong, untuk mempersiapkan masa-masa setelah pandemi nih, ini normal yang pariwisata bangkit, itu Keke udah nyiapin apa sih? Yang tadi saya bilang ya, saya hanya bisa menjalankan hari demi hari, day by day. Tapi kalau misalnya ditanya, saya sudah mempersiapkan apa? Saya tentunya sudah mempersiapkan diri saya. Diri saya itu dalam arti kata saya harus kuat. Karena kan ini badai ini lagi menerpa kita kan. Badai, angin, topan itu semua lagi menerpa kita. Tinggal kita itu kuat atau tidak diterpa angin. Tinggal kita itu kuat atau tidak untuk diterpa badai. Ya. Jadi kalau untuk kedepannya buat saya udah mempersiapkan ya apa yang menjadi satu kalau orang lain mereka mempersiapkan dana gitu ya untuk masa depannya gitu atau mungkin untuk masa anak-anaknya mereka gitu ya. Kalau saya mempersiapkan adalah jiwa saya. Luar biasa. Saya mempersiapkan jiwa saya. Mantap. Jadi emang itu yang diperlukan ya. Kita menyiapkan diri kita baik mental kita, fisik kita, pengetahuan kita gitu ya. Yes. Oke. Yes. Karena satu lagi, Jonet, karena semua ini kita berhadapan itu dengan mental. Kalau mental kita nggak kuat kali ini gitu ya, banyak loh itu yang ambruk gitu ya. Banyak loh teman-teman saya itu yang ibaratnya itu sudah meninggalkan keluarganya demi bekerja gitu, banyak gitu kan ya. Tapi sekali lagi mental dan mental dan knowledge lah yang bisa kita pakai saat ini gitu. Dan jangan pernah punya rasa malu, karena malu nggak akan bisa menyelamatkan kita. Rasa malu. Nah, kita tahu nih. Malas apa lagi? Om Stan nih. Apa sih yang disiapkan? Strategi apa sih yang disiapkan untuk menyongsong pariwisata bangkit? Dan apa harapannya, Om? Oke, kalau misalnya kita bilang dari sisi kita ya sebagai tour and travel dan IO ya, sebenarnya apa yang disiapkan itu sebenarnya sama seperti Suwandi bilang mental. Tentunya kita mempersiapkan kalian kita tuh apa. Cuma masalahnya di sini adalah kita sebagai IO dan travel agent itu adalah perusahaan yang sebenarnya menunggu dalam artian apa sih? Kita nih stakeholdersnya banyak, Matt. Hubungan travel agent ini kan atau IO ini kan sebenarnya sebagai maklar. Produknya apa sih? Kita jual hotel. Hotelnya punya kebijakan apa? Pemerintah ngadain kebijakan apa? Boleh keluar atau enggak? Ya kan? Harus nunggu gitu jatuhnya, kita harus nunggu. Kita mau jualan hotel belum tentu hotelnya punya kebijakan apa gitu kan. Jadi sebenarnya stakeholder kita banyak. Itu yang pertama. Dua, dari segi airlines, pesawat. Sekarang orang mau pergi ke, dulu kalau kita beli tiket, just on tiket ke Bali 600.000, 700.000. Sekarang ada biaya plus-plusnya, biaya PCR lah, biaya vaksin. Itu harga tiket itu double. Iya kan? Jadi mau gimana, orang mau pergi juga, beli tiketnya double. Itu baru dalam negeri. Apalagi luar negerinya. Kita jual paket tour. Ke Korea aja, it's only 5 hari 3 malam. Tetapi ketika dia datang ke Indonesia, mesti karantina 8 hari. Which is ada biaya hotel lagi, which is ada biaya tambahan hari lagi. Kalau dulu orang bisa liburnya 5 hari, sekarang dia harus meluangkan waktu 13 hari. Gue nggak berkata sekarang semua orang ada corona. Misalnya sekarang nggak ada corona deh, orang-orang berani pergi ke luar negeri. Mau berani pergi ke luar negeri, sekarang berapa banyak sih negara yang udah buka buat benar-benar pariwisata, itu aja. Yang kedua, yang tadi seperti yang gue bilang,
berhubungannya sama regular fee lagi di negara masing-masing. Harus apa. Jadi sebenarnya dari segi travel agent dampaknya itu besar banget sih. That's why yang tadi Swadi bilang bahwa banyak yang waktu awal-awal jualannya itu udah bukan jualan paket tour lagi, jualannya obat lah, jualannya apalah. Terus dan beberapa besar travel agent itu juga gajinya kan juga nggak 100%. Terus banyak juga orang-orang yang sudah di-start dengan kemampuan dari perusahaannya masing-masing. Dampaknya itu sebenarnya buat kita tuh besar banget. Sekarang kalau seandainya mau bangkitnya itu sih sebenarnya kita travel agent, we only wait and see. Hanya bisa nunggu sebenarnya kebijakannya itu seperti apa. Karena kita hubungannya banyak sama orang lain. Sekarang kalau seandainya dulu satu bus bisa 30 orang, harga tuh jauh lebih murah banget loh. Nah sekarang dengan keadaan kondisi seperti ini, satu bus maksimal harus berapa? 15. Iya, satu-satu. Otomatis turnya pasti jauh lebih mahal. Pasti kangen ya Kak saat banyak gitu ya. Benar itu. Jadi wait and see aja. Jadi di satu sisi kita expertise-nya dinaikin, apa kebiasaan kita apa. Kalau untuk regulasi masalah tripnya sendiri, kita harus nunggu government. Karena percuma kita siapin gini-gini, perubahannya seperti apa, kita nggak tahu. Kayak kita mau nginep di Royal Tulip aja, udah harus bayar hotel, tapi kita harus bayar PCR juga. Itu satu orang loh. Kalau seandainya nginep 3 orang, 4 orang, berapa? Anggap aja, sebenarnya biaya 3 orang itu udah biasa nginepin 1 malam lagi kan. Jadi sebenarnya kondisi sekarang itu di dunia pariwisata itu benar-benar dampak gede banget. Karena extra cost-nya itu bertambah Lebih besar. itu sih Lebih besar. Kalau gue bilangnya harus bikin ini, bikin itu, bikin ini, besok ada kebijakan pemerintah lagi misalnya udah divaksin harus diapain lagi, harus dikarantina 14 hari. Coba lo bayangin aja, orang aja tuh cutinya cuma 12 hari. Kalau dia pergi ke luar negeri 10 hari, tambah karantina 8 hari, itu dia 18 hari. Sedangkan travel agent itu kan mencari orangnya ini yang duitnya ada, waktunya ada. Mungkin ada yang duitnya ada, tapi waktunya sedikit. Terus mungkin ada yang duitnya dikit, tapi waktunya banyak. Atau duitnya nggak ada, tapi waktunya nggak ada juga. Atau ada juga, nggak bingung juga. Jadi ya marketnya harus dipilih lagi nanti. Bener-bener harus diatensi. Kalau buat Kenapa? IO-nya sendiri gimana? Iya, kalau IO sendiri sekarang gini, pemerintah aja membataskan keramaian. Lo tau sendiri dong, namanya IO itu membuat crowded loh. Membuat suasana itu meriah. Ini waktu kita ngumpulin misalnya di hotel di Royal Tulip, company gathering 300, 400, 200 orang yang hadir. Semakin banyak orang, duit tuh semakin banyak. Benar nggak sih? Biaya kamar, biaya makan, biaya event meeting. Karena kalau cuma hadirnya cuma 10 orang, paling besar 5 kamar. Makanan cuma 10. Nah sekarang kan, makanya sekarang tunggu pemerintah bisanya tuh kayak gimana. Gitu, apakah boleh seperti kayak dulu lagi? Hotel kan juga gitu tadi dia bilang, semakin banyak orang itu kan cuannya juga banyak. Karena kalau dibatasin aja kan kita nggak tahu. Misalnya dulu ruangan meeting itu bisa maksimal 400 orang. Orang dikurangi 100, berarti kan udah nggak maksimal juga. Yes. Ya dari segi IO ya IO atau travel agent semuanya tuh nunggu regulasi terbaik buat kita sih sebenarnya. Percuma gue bilang, mau bikin ini, tau-taunya blok kayak kemarin aja kan tau sendiri kan. Lo udah siap-siapin event kan, kucuk-kucuk PPKM. Harus cari alternatif lain, nggak bisa lagi yang offline. Jadi susah, sekarang mau bergerak juga susah. Jadi seperti kayak tadi Tuan bilang aja, ya mental benar-benar harus benar-benar kuat. Kalau lo mentalnya nggak kuat ya udah bye-bye. Yes. Luar biasa. Nah, terakhir nih untuk dari Mbak Juli nih gimana nih Kak? Dan siap-siap ya Kak, diumumkan, mulai dipilih nih siapa yang dapat vouchernya. Oke, ntar biar adil mungkin pilih vouchernya kita pakai aplikasi aja kali ya. Jadi biar adil kan adil. Jadi nanti jangan yang tiba-tiba dimenangin karena kenal sama Juli, karena kenal sama Junat, karena kenal sama Om Stanley, karena kenal sama Kokeke gitu, nggak kayak gitu ya. Jadi biarin pakai aplikasi, jadi kita adil semuanya. Gitu. Yes. Oke, kalau kita ngomong
Setuju. Jadi kalau kita ngomongin sekarang apa ya hotel, sebenarnya dari apa yang tadi diomongin sama Kokeke sama Om Stanley itu sama gitu loh. Kita dunia pariwisata ini tuh nggak bisa lepas gitu kalau kita ngomong hotel, restoran, airlines, EO, travel agent itu semua tuh saling membutuhkan. Nggak ada satu yang satunya pincang gitu loh. Jadi nggak ada yang misalnya airline kerja sendiri tanpa ada hotelnya, ya nggak bisa gitu. Hotel kerja sendiri tanpa ada travel agentnya, ya nggak gitu juga konsepnya gitu kan. Jadi semuanya ini kita berkesinambungan gitu, dan bener banget poinnya dari Om Stanley bahwa sekarang ini kita memang ada di posisi wait and see gitu. Contohnya hotel. Kalau kita mau ngomong gitu, sekarang dengan semua PPKM pembatasan yang ada level-levelnya ini kayak cabai level pedasnya ini gitu kan, itu itu apa namanya kita nggak tahu nih. Jadi selama misalnya sekarang masih semuanya masih WFH gitu. Lah sekarang judulnya aja WFH gitu, work from home gitu kan, tidak ada acara, tidak ada kegiatan gitu kan. Gimana caranya kita mau dapetin meeting, gimana caranya kita mau dapetin MICE, even though itu ruangan meeting juga udah disuruh misalnya cuman boleh 50% dari kapasitas. Gimana mau 50% lah, uang orang-orangnya aja yang masih di rumah ngono loh gitu kan. Jadi walaupun sekarang dengan hotel-hotel itu mungkin mereka juga ada membuat work from hotel gitu, itu mungkin cuman lebih ke arah apa ya, jatuh-jatuhnya lebih banyak ke FIT gitu, yang kayak mungkin gue jenuh nih di rumah gitu kan, mungkin aku butuh suasana, aku nggak bisa ke kantor, ya udah deh aku cari hotel yang aku nggak pusing, aku kerja, aku bisa refreshing, sambil refreshing aku dapat makan enak, aku dapat view enak, tapi aku bisa liburan tipis-tipis lah gitu loh istilahnya kan. Jadi ya itu gitu, jadi semuanya ini berkesinambungan. Selama apa namanya, selama belum ada apa ya istilah kita bilang lampu hijau yang benar-benar hijau kali ya. Kalau sekarang kan kita kayaknya, kalau saya masih bilang nih, masih ada di lampu kuning gitu. Jadi kadang-kadang maju takut salah, diem nanti diklakson dari belakang gitu kan. Jadi belum tahu nih gitu mau kayak gimana gitu kan. Sementara ya memang balik lagi, pariwisata harus bangkit gitu, tapi gimana caranya gitu kan, karena ini muanya harus gabungan, gandeng tangan. Nggak bisa si A ngomong seperti ini, si B ngomong seperti itu, yang nantinya tujuannya visi misinya nggak sama, sehingga nanti nggak nyambung. Ya kayak tadi, kayak Om Stanley bilang gitu, misalnya nih hotel udah bikin promo, harganya murah apa segala macam. Misalnya aku ambil contoh lah teman-teman di Bali, kita tahu lah ya harga-harga hotel di Bali seperti apa, atau kalau boleh dibilang lebihnya lagi hotel-hotel di Nusa Dua gitu, yang kita udah tahu harusnya harganya berapa dan sekarang mereka jual di harga berapa gitu. Nggak ada demand-nya, jadi mau dijual murah juga demand-nya nggak ada gitu, karena orang akhirnya ketika mau ke sana tiketnya murah, harga hotelnya murah, kok mahal ya biaya cek PCR-nya gitu, yang which is yang mungkin biaya PCR-nya bisa sama dengan biaya hotel, atau bisa biaya sama dengan biaya penginapan gitu. Nggak usah tiket kayak gitu kan. Nggak usah jauh-jauh di Royal Tulip Gunung Gede sendiri, kalau kita bisa lihat, maksudnya kita kasih harga Rp75.000 per orang untuk swab antigen, itu maksudnya kan bisa dibilang murah ya untuk compare dengan yang dikasih di tempat-tempat lain atau klinik-klinik gitu kan ya. Tapi tetap ketika orang udah booking terus tiba-tiba, ya Mbak, Mas, harus swab lagi ya, antigen lagi ya. Saya berempat sama anak saya, atau saya pesen 2 kamar, jadi total 6 orang, terus saya harus keluar lagi 75.000 kali 6. Akhirnya mereka berpikir, akhirnya yang ujung-ujungnya apa? Udah cost lagi kan? Nah, akhirnya ya udah deh saya cancel, atau akhirnya apa? Ya udah deh nanti saya stay-nya nanti aja, tunggu ada aturan boleh nggak antigen lagi. Jadi yang kayak gitu-gitu loh. Jadi ya kita mesti satu suara gitu. Kalau nggak kita satu suara dari semua pihak gitu, termasuk dari atas nih, dari government dan semua aturannya, itu nggak nggak akan bisa untuk bisa langsung kejadian seperti yang kita harapkan ya, new normalnya kita gitu loh. Jadi ya balik lagi kayak yang saya bilang, sekarang
dapat tamu satu aja, dua aja gitu ketika telepon itu kita udah happy banget gitu kan. Bener-bener anak-anak tuh itu tamunya dijaga gitu. Jadi kadang-kadang kita pun suka apa namanya lebih sensi dalam arti gini, misalnya nih tamu gitu kan, udah tahu okupansi lagi rendah gitu kan, ada tamu nggak banyak, tiba-tiba tamu bisa komen gitu kan, ngasih komen bahwa apa namanya saya nginep pesan room service, misalnya cuma pesan nasi goreng tapi sampai 45 menit, itu kan something yang sebenarnya unacceptable kan gitu loh. Kita semua di dunia perhotelan tahu untuk room service itu standar 20 menit. Oke lah, kalau untuk steak mungkin lebih lama, ada beberapa makanan yang lebih lama, cuman standar biasanya 20 menit lah ya. Nah tapi kan ketika nasi goreng 45 menit, sementara tamu-tamu tahu keadaan seperti ini lagi low gitu kan, tidak terlalu rame, terus create lah sebuah komplain gitu lah. Itu kan yang kita hindarin gitu kan. Masa sih apa namanya kondisi lagi low kayak gini lu kirim room service misalnya nasi goreng aja 45 menit gitu, atau misalnya saya masuk kamar tapi ternyata apa namanya kamarnya masih ada kotoran atau debu dari sebelumnya atau apa, itu kan nggak boleh gitu kan, itu unacceptable. Apalagi sekarang tamu-tamu itu akan jauh lebih kritis gitu kan soal kebersihan gitu loh. Jadi ya di make sure dengan segala desinfektan apa segala macam. Jadi benar-benar itu yang kita benar mesti perhatiin gitu loh. Nah selain daripada itu, kalau aku mau nyinggung lagi, kita semua di sini kan struggle gitu kan. Cuman kita mau bilang kestrugglannya kita, aku setuju dengan yang tadi kata Kokeke juga, bahwa kita nggak boleh males. Semua ada usaha, semua ada something yang baru, dan itu yang membuat kita jadi apa ya, lebih berinovasi, inovatif, lebih kreatif gitu kan. Sekarang coba lihat hotel-hotel kebanyakan apa sekarang, salah satu inovasi yang keluar dari hotel yang gampang sekarang, jadi semua yang jadi sumber daya hotel kita keluarin, kita jual. Contoh sekarang hotel jadi terima catering satuan, bisa pesan makanan hotel di aplikasi pesan makan online, ya kan. Sebelum-belumnya mana ada, tapi ternyata itu adalah hal yang baru juga kan. Jadi ada kerjasama juga nih gitu kan. Terus udah gitu misalnya hotelnya punya, let's say dia punya alat mesin laundry yang bagus, yang kece lah istilahnya, nerima lah laundry. Atau mungkin yang saya juga tahu beberapa teman-teman hotel di Jakarta juga ada yang tim housekeepingnya itu bisa yang home service. Misalnya apa namanya datang ke rumah gitu, ngebersihin rumah dengan desinfektan dan sebagainya. Jadi benar-benar tuh istilah apa yang kita punya kita jual gitu. Ini thank you, aku sambil baca ada yang nyadar Meals on Wheels gitu. Iya, kayak Royal Tulip sendiri kita ngeluarin Meals on Wheels gitu kan, kita promo. Jadi ada apa yang baru kita keluarin, kita tawarin gitu ke tamu, ke teman-teman. Jadi mereka juga tahu gitu bahwa nggak cuman gini-gini aja nih, tapi kita berinovasi. Jadi benar-benar memancing kreativitas kita. Gimana di satu sisi memancing kreativitas kita untuk survive, tapi di satu sisi juga dengan survive-nya kita itu kita bisa bantu orang juga gitu loh. Salah satu hal yang kita lakuin contohnya di tahun lalu, Royal Tulip Gunung Gelis, walaupun lagi saat pandemi, kita masih mau berbagi gitu kan. Jadi pada saat pandemi tahun lalu kita kerjasama ada sama salah satu yayasan, kalau aku boleh sebut, boleh lah ya namanya, ini Gelang Harapan gitu, Hope gitu. Dia biasanya kenapa? Itu yang aku MC bukan? Yang Hope yang bukan kok, setelahnya. Oh, oke. Iya, setelahnya yang Hope. Nah, jadi ada Gelang Harapan itu, jadi kita membuat gini, tamu-tamu yang stay di kita buatin paket. Waktu itu kita kasih paket harganya 1.500.000, itu sudah stay and dine, dapat nginep 1 malam, dapat breakfast 2 orang, dapat dinner 2 orang, dan juga dapat berbagi. Jadi tamu yang menginap kita sisihkan, kita donasikan 100.000 dari 1.500.000 itu
untuk bisa kita donasikan ke Hope yang Gelang Harapan. Awalnya ini memang Hope kan untuk penderita kanker, tapi ketika mulai pandemi mereka juga membantu untuk orang-orang yang terimbas nih dari pandemi gitu kan. Dan puji Tuhan banget itu programnya kita mulai itu dari sekitar bulan April tahun lalu, dari mulai pandemi itu sampai bulan Desember, jadi kurang lebih berapa bulan tuh? 9 bulan kurang lebih programnya. Itu in total aja kita bisa kasih bisa nge-share gitu, itu total 60.900.000 kalau nggak salah, sekitar 60 jutaan gitu. Jadi maksudnya masih ada tamu-tamu yang memang yang kita mau berbagi gitu loh. Jadi kita nggak sendiri gitu, walaupun kita nginep di hotel kita tetap berbagi, walaupun kita teman-teman hotel kita lagi mengalami unpaid leave gitu, terus service charge berkurang karena tamu nggak ada gitu, tapi kita juga tetap ingat untuk berbagi gitu. Luar biasa. Jadi tetap ya, sekurang-kurangnya kita harus tetap berbagi. Betul, karena gini, yang namanya berbagi itu tidak akan pernah membuat kita kekurangan. Segala sesuatu yang dibagi itu malah bikin kita bertambah gitu. Itu sih prinsip yang aku tahu. Dengan berbagi berarti kita bertambah, bukan berbagi jadi berkurang. Itu enggak. Yes. Setuju. Sama juga tadi kan Deketan juga seperti itu, kami di Afrindo juga seperti itu. Jadi emang bersyukurlah kita masih bisa berbagi ke yang lain ya. Masih bisa terus mensupport orang-orang untuk terus bertahan di masa pandemi ini, untuk lebih bangkit lagi pariwisata. Nah, diingetin lagi nih teman-teman, sebelum roda gilanya diputar untuk mendapat satu pemenangnya, aku ingetin lagi ya, boleh komen, silahkan komen di postingan Royal Tulip Gunung Gelis, di postingan terakhir itu yang ada diskon 17%. Nah, komen di situ. Nah, itu dia. Komen makna kemerdekaan. Komen aja di situ makna kemerdekaan untuk kalian tuh apa sih? Nah, jangan lupa juga follow Royal Tulip Gunung Gelis dan juga Afrindo My Squad. Nanti untuk yang komen disertakan juga hashtag pariwisata bangkit. Gitu ya. Sudah? Kayaknya sudah semua nih Kak, udah komen semua. Yes? Iya, follower gue nambah nih, Net. Ini karena ada jadi boleh nggak aku nambahin sedikit, karena ini ada yang masuk ke aku gitu untuk teman-teman sejawatnya aku gitu kan ya. Boleh. Jadi gini, aku minta waktu 2 menit ya. Jadi buat teman-teman yang sejawat dengan aku, yang profesinya sama dengan aku, seorang tour leader ya, terus terang jangan harap, jangan putus asa ya. Serahkan kemampuan kita ya, kebisaan kita, apapun biasanya itu yang namanya kalau dalam sistem kepepet itu semuanya bisa keluar ya, kita bisa keluar dari zona nyaman kita. Jadi kalau dulu ibaratnya pekerjaan itu menjanjikan kita yang terbaik ya, tapi kalau saat ini kita sedang terpuruk gitu ya, jangan berkecil hati dan jangan punya pemikiran kali ini kita sedang jatuh. Jangan ya, justru yang harus bisa ditambahkan adalah ketika dalam keadaan apapun, hadapi semua masalah itu dengan senyum dan doa ya, dan juga keluarkan yang menjadi satu kemampuan kalian itu apa, dan jangan pernah malu untuk bisa menjalankan semua pekerjaan apapun. Even hari ini kalian itu adalah kurir ya, even hari ini kalian itu adalah pembuat kue, atau even hari ini kalian itu menjadi driver mobil ojol atau apapun, jangan malu ya, karena semua orang juga tahu bahwa dunia kita, dunia pariwisata ini memang sedang kurang baik ya. Tapi saya yakin banget teman-teman sejawat ya, teman-teman dari tour leader semuanya, bahwa ini itu cuma sementara, walaupun memang udah kejadian 1,5 tahun lebih gitu ya, tapi saya yakin banget
apabila ada satu kesadaran dari masyarakat ya untuk bisa melakukan vaksin gitu ya, saya yakin banget karena menurut berita yang saya dengar gitu ya bahwa masalah COVID ini sudah menurun gitu ya, dan juga wisma atlet pun juga udah tidak terlalu penuh, rumah sakit pun juga udah nggak terlalu penuh ya. Hopefully semuanya ini akan berjalan dengan baik karena saya masih punya harapan, saya masih punya semangat, saya masih punya antusias gitu untuk bisa apa namanya bisa seperti kayak bekerja seperti saya dulu lagi. Mungkin itu ya perlu text time gitu ya, tapi saya yakin banget ya bahwa semua orang itu juga sudah melakukan hal yang terbaik untuk kedepannya. Nah, jadi yang jelas adalah api semangat itu yang kita punya hari ini, jangan punya pemikiran yang buntu, yang capek gitu ya. Yang harus dilakukan oleh teman-teman dari tour leader ini adalah mengerahkan semua kemampuan. Dan juga bagi teman-teman yang bekerja di travel agent, kalian harus bersyukur dan berterima kasih gitu ya. Walaupun ibaratnya hari ini kalian cuma dibayar 25%. Atau misalnya berapa persen, kalian harus berterima kasih kepada company kalian. Kenapa seperti itu? Banyak teman-teman Suwandi ya, yang itu sudah dirumahkan, ya, bahkan sudah banyak yang sudah resign, gitu ya. Jadi kalaupun misalnya yang bagi teman-teman yang nonton live ini, ya, berterima kasih kepada ibaratnya orang yang bisa menggaji kita, karena banyak juga orang di luar sana itu yang sudah tidak digaji, ya, termasuk saya sudah tidak digaji oleh siapapun. Jadi yang kita lakukan apa? Mengerok tabungan. 1,5 tahun loh, saya mengerok tabungan. Tidak tahu bagaimana kekuatan saya gitu ya. Tapi yang jelas saya harus berterima kasih kepada Tuhan dan kepada company yang dulu pernah mengajak saya join untuk menjadi seorang guru. Saya harus berterima kasih seperti itu. Karena mereka pun juga sudah berpikir bagaimana caranya gua harus membayar para karyawan gue atau apapun seperti itu. Jadi yang dilakukan sekarang ini benar-benar kerahkan kemampuan kita, jangan malas, jangan masih akal, jangan malu. Itu aja sih dari aku. Luar biasa banget. Boleh kita semua sedikit nambahin. Silahkan. Boleh Kak, sedikit nambahin dari yang Kokeke. Tadi kan Kokeke udah bilang kan dengan semuanya gitu, jangan malu, jangan apa. Sama kalau dari kita, dari dunia perhotelan, ya kan, tamu adalah raja. Benar, our guest itu itu king, rajanya kita. Karena kalau nggak ada tamu, kita nggak gajian. Betul, tapi balik lagi, tamu sopan, Anda sopan, kami segan. Ya kan, di saat Anda semua di rumah work from home, kita hotel itu 24 jam tetap beroperasi, dan sampai detik ini Royal Tulip Gunung Gelis kita belum pernah tutup. Jadi dari pandemi awal sampai saat ini kita belum pernah tutup. Mau zaman-zamannya waktu itu kita cuma 1 hari ada 2 kamar tamu, kami tetap ngelayanin 2 kamar, 3 kamar tamu itu kita tetap melayani gitu. Jadi kita memang berdoa semuanya pariwisata bangkit. Karena apa? Kita semua di sini di hotel seperti yang tahu ya, yang lain menikmati liburan, kami yang bekerja untuk membuat liburan Anda berkesan gitu, barengan juga dengan teman-teman travel agent, teman-teman tour leader gitu kan. Kalian liburan, kami yang bekerja untuk Anda, untuk nyenengin para tamu sekalian untuk liburan gitu. Kami semua buat ada di sini. Imun ya, Jul. Iya, buat naikin imun gitu kan. Ya. Iya. Jadi kalau misalnya kalian itu ngeliat sosmed saya setiap hari update ya, jangan 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 gibah ya. Gitu itu kita gitu. Update kan ya Om. Jadi kalau misalnya di sini gitu, itu bukan semata mata kita gibah gitu ya, bukan semata mata kita
menonjolkan atau apa tidak, tapi buat imun doang, tentang imun kita. Kami juga butuh hiburan gitu kan. Iya. Kami juga butuh hiburan gitu kan. Nah, jadi Apalagi itu sih gitu. Apalagi aku berani tampil banget dalam hal sosmed gitu ya, bisa setiap hari itu bisa beraktif gitu ya. Tapi Iya. itu bagus ya, Tapi itu menyenangkan kok gitu. Tapi itu menyenangkan untuk dilihat gitu, sharing apalagi yang lucu-lucu. Tapi ya, Om Stanley itu yang paling rajin loh, selain gitu. Om Stanley itu rajin. Aku tuh belum temenan sama Om Stanley. Tadi apa IG-nya AI22 ya. Nanti abis ini aku follow. Abis ini aku follow dari IG pribadi aku ya. Gitu. Jadi itu tadi gitu. Jadi tadi yang aku bilang kita ada di sini gitu untuk kalian. Kalau kalian semua work from home, hotel kita nggak ada yang work from home. Teman-teman front office nggak mungkin check-inin tamu dari rumah. Teman-teman housekeeping nggak mungkin ngebersihin kamar virtual gitu kan. Si chef nggak mungkin masak dari dapurnya gitu terus ngirimin foto dan bau-baunya ke tamunya gitu. Itu nggak mungkin. Jadi kita semua tetap di sini karena apa? Kita percaya kalau dibilang kalian secara tidak langsung berani ngambil resiko gitu dengan resiko yang lebih tinggi karena kalian lebih sering bertemu dengan orang. Itulah kami gitu loh, kita yang bekerja di dunia pariwisata karena kita mau kasih lihat gitu, kita juga bisa kok menjalankan prokes, bukan dalam arti di sini saya bilang kita keluar dari rumah, enggak, tapi standar prokes itu yang kita jaga, ikutin semua prokesnya, make sure gitu, itu prokesnya semuanya dijaga gitu. Jadi aku sih mau pesan itu aja, terus dari gitu jangan lupa untuk berbagi dan juga yang tadi kata Kok Keke bahwa jangan pernah malu gitu, jangan pernah males. Ingat kayak yang tadi aku cerita di hotel, nggak peduli apa titlemu, nggak peduli apa jabatanmu, ketika tamu butuh bantuanmu, nggak peduli kamu level karyawan biasa, kamu supervisor, kamu manajer, kamu director, ataupun kamu GM-nya, itu we are here for you gitu. Jadi tamu minta apa kita harus ready. Jadi jasnya kita itu blazer yang kita pakai itu hanya di luar, hanya our appearance untuk tampil rapi, tampil profesional. Karena apa? Karena kita semua ada untuk bikin happy tamu yang mau liburan gitu. Terutama yang saat-saat ini bener-bener butuh liburan yang udah jenuh kebanyakan di rumah gitu. Tapi aku salut loh dengan Indo. Ini jujur, bukannya mulut manis atau apapun. Jul, kamu tahu sampai ke ini Asindo itu punya banyak event-event yang luar biasa tuh. Dan hari ini tidak pernah menutup kantor. Itu luar biasa. Di tengah travel agent yang di luar sana itu ibaratnya sedang berjuang atau mungkin ada yang memang sudah mencutikan kantornya atau ditolak atau apapun, yang saya dengar satu Astrindo tidak pernah menutup gerbangnya loh. Justru dia mengibarkan sayapnya itu lebih luas lagi dalam hal event-event. Makanya ini thank you. Ya kalau satu lagi nanti gue juga mau nutupin ya mau nutup ini. Jadi seperti yang tadi Mbak Juli bilang, Koko juga bilang bahwa pada dasarnya sih untuk pariwisata bangkit, berharap ya nanti supaya teman-teman kita yang benar-benar yang bisa membuat kebijakan yang terbaik buat kita lah. Karena apa? Karena kan kita kan namanya pariwisata kan bergerak di bidang jalan-jalan. Berarti kan kita membutuhkan regulasi yang jelas gitu, jelas dan saya tidak ada kebimbangan orang-orang yang pada pengen jalan-jalan. Gue sudah lihat tuh teman-teman gue, tamu-tamu gue udah WA, udah keluar negeri kemana-mana. Ini orang-orang udah pada gatel sebenarnya pengen jalan-jalan. Sebenarnya, cuma kan belum tahu nih besok apa. Udah beli tiket buat bulan depan, tapi bulan depan kenapa, gimana? Nah, saran gue buat semua teman-teman di sini adalah ikutin apa kata pemerintah. Vaksin, kita semuanya vaksin. Karena apa? Gue yakin kok pemerintah itu nggak akan tinggal dia menyesatkan kita gitu kan. Karena apa? Kalau kita semuanya vaksin, kita herd immunity, kita boleh udah bisa ketemu dekat-dekatan, cium pipi gitu, biasa atau nonton konser, company gathering, karena kan lu tahu sendiri. Nah,
MICE ini adalah apa ya, departemen yang oke banget loh. Kalau FIT dia paling kalau bisa pesen kamar satu, kalau bisa pesen kamar 2 kamar, only 1, 2, 3 kamar. Tapi kalau MICE, kalau saya mau ada grup nih, butuh berapa orang? 200 orang, 100 kamar. Lo bayangin nggak dalam sebulan kalau kita dapat 5 itu berapa banyak hotel dan apa hotel yang dijual. Nah, gue tuh rindu masa-masa itu. Ikutin aja sekarang. Berapa banyak unpaid leaves yang bisa dihilangkan? Benar banget. Betul. Dan Kangen Shopee ya, untuk pariwisata bangkit, ikutin apa kata pemerintah, kita dukung, kita vaksin semuanya, kita herd immunity, kita bisa happy, mau kemana aja kita bisa, nggak usah pakai PCR, nggak usah apa, tunjukin kartu vaksinasi, kebijakan-kebijakan lebih enak lagi, nggak perlu tuh makan 20 menit, makan restoran 25%, aduh ke mall, orang Indonesia semakin ramai, semakin seru, lo lihat deh, ada apa di situ belanja toko, kalau cuma 1-2 orang, itu pasti nggak ada, tapi kalau misalnya antrinya panjang, mau itu restoran, mau itu hotel, pasti semuanya pada masuk semuanya di situ. Jadi orang Indonesia penasaran, apalagi hotel-hotel baru, tadi kayak hotel baru. Orang Indonesia itu kan cash flow-nya tuh tinggi banget gitu kan. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, sesuatu yang viral, pasti pengen dapat. Sesuatu yang baru, sesuatu yang viral, berarti berhubungan sama yang namanya keramaian. Semakin rakyat, semakin bagus. Nah, gue berharap berapa bulan, semoga sih bulan depan ya kalau seandainya kita bisa mengulap. Amin. Langsung yang gini, yang yuk gitu kalau kita ngomong soal apa negara-negara lain yang tahun lalu lebih parah dari kita aja, mereka udah lepas masker loh. Betul. Mereka bisa loh. Contoh paling gampang, Italia sudah lepas masker. Australia udah sempat lepas masker pakai lagi, terus Amerika udah lepas masker gitu kan. Masa kita Indonesia nggak bisa? Pasti bisa. Om Stanley yang jelas itu kangen shopping ya. Kayaknya sekarang karena gini gue udah menurun deh shoppingnya. Kalau dulu hari ini bisa ngabisin 50-70%, paling sekarang 5% gitu. Aku kangen jalan-jalan. Kedepannya shopping eating. Iya, tapi benar sih yang tadi kata Koko juga atau Mbak Juli juga. Sebenarnya pandemi ini sih merubah mindset kita sih. Yang tadinya A menjadi B, yang tadinya kita lebih ngeluarin duit, sekarang agak sedikit lebih mikir mau ngeluarin duitnya. Yang tadinya begini, berarti kita harus punya struggle lagi atau gimana? Ya, mencari plan B deh sekarang rata-rata sih sebenarnya. Lebih wise kayaknya sekarang mengeluarkan uang, lebih wise mengeluarkan apa tuh kayaknya lebih wise. Apalagi ya tadi seperti kayak Koko bilang benar, gue masih bersyukur sama perusahaan Astrindo khususnya di saat travel lain tutup, tim gue masih solid, tidak berkurang banyak, masih tiap minggu kita masih ada kerjaan. Dukungan buat timnya, semangat, thank you semuanya. Walaupun keadaan kayak gini kita tetap jalan. Kemarin PPKM, anak-anak harus cari tempat untuk syuting eventnya dan lain-lainnya. Semangatnya juga tetap tinggi. Dan gue berharap ya kita akan balik lagi deh ke masa-masa itu. Thank you semua ya buat bikin gue di sini. Mana suaranya? Amin. Ada Ila, ada Azam juga ini pelaku Io juga gue kenal. Ya semuanya di sini, thank you so much. Ada Dewi, ada kita. Intinya kita semangat dan bersyukur. Kata Koko bilang masih banyak yang tidak seberuntung kita. Ya, jadi kita harus lebih bersyukur, berbagi. Waktu itu kita juga kita waktu itu ke mana nih? Ke Panti Asuhan di Bogor ya. Di Bogor. Iya, karena ngajak aku ya. Iya. Setidaknya masih ada orang yang kurang beruntung dari kita dan tidak salah kalau kita seandainya berbagi juga. Karena apa yang tadi bagi kita tidak akan kekurangan kalau kita berbagi. Thank you ya semuanya ya. Yang kemarin kita berbagi juga yang pas ulang tahun ke-5 itu yang sama Kokeke tuh ulang tahun ke-5 Royal Tulip. Nanti bareng gimana? Tariti. Kayaknya deh. Kenapa? Kita bikin tariti bareng-bareng. Seru tuh, boleh. Kolaborasi boleh. Nanti kita omongkan offline setelah ini dengan senang hati. Boleh. Kayaknya seru tuh.
next Boleh, project boleh. ya. Boleh, next project-nya boleh. Yuk. Teman-teman yang dari tadi udah setia nih nontonin live kita malam hari ini, sampai malam banget ya, pasti sambil makan, sambil ngemil gitu. Nah, sekarang saat ini yang ditunggu-tunggu akan diumumkan pemenang atau yang mendapatkan satu malam konser menginap di Royal Tulip. Pastikan yang nanti menang itu bisa memfollow Instagram Royal Tulip juga Astrid My Squad ya. Nah, bentar lagi mau di puter nih. Ini. Iya. Dan ini admin kita juga mencatat nih yang dapat hadiah dari Astrid My Squad. Nanti akan kita umumkan di story kita ya. Setelah ini nanti akan kita nama-namanya akan kita buatkan list. Nanti untuk alamat nanti langsung kita kirimkan. Begitu. Yuk, Mila yuk. Kita juga mau hello satu lagi buat Robi ya. Tadi ada Robi tuh, Robi juga salah satu tour leader pasangannya si Koko Keke juga ada Robi tadi. Ya semoga sehat-sehat. Robi juga baru kena corona yang positif dia kemarin 2 minggu lalu. Sekarang sudah sembuh sih kayaknya. Cepat sembuh ya semuanya. Oh ya by the way anak-anak gua rata-rata udah kena corona semua loh Mbak Juli. Wah, 90%. Jadi survivor semuanya. Alumni survivor. Survivor. Kakak, 90% berarti ada kali. kalau yang kena corona itu berarti mereka bekerja dengan sungguh, Kak. Bekerja. Bekerja dengan sungguh gitu. Aku kerja sungguh-sungguh tapi puji Tuhan aku masih belum pernah kena dan harapannya amin-amin jangan. Beberapa orang ada yang kena 2 kali juga, Mbak. Iya Beberapa makanya. orang kena 2 kali. Nah, kalau ketiga kali mungkin bisa dapat piring kali ya. Payung cantik biasanya. Kita juga baru sembuh bulan lalu. Ini juga Gitu. baru sembuh bulan lalu. Iya, semuanya pada baru sembuh gitu. Kita juga di sini pokoknya kalau Pokoknya ada jangan misalnya khawatir. kita di sini kalau misalnya ada teman-teman tim yang udah pada mulai capek-capek, nggak enak badan, nggak apa, kita juga aturannya kemarin kita langsung enak banget, tinggal bilang ke Devhead-nya, tapi ini beneran ya, bukan cuman karena alasan lagi malas kerja gitu loh. Jadi, aduh lagi nggak enak badan, mungkin kurang fit, kurang apa, mungkin atau mau flu atau apa, jadi kita kasih fleksibilitas untuk udah pulang aja, istirahat di rumah, make sure supaya semuanya baik. Jadi kita menjaga apa yang ada di hotel, menjaga teman-teman kerjanya semua, menjaga lingkungan kerja dan juga menjaga tamu-tamunya yang akan nanti check in gitu. Karena COVID is real. Karena COVID kita is udah real. pernah coba COVID is real. Jadi bukan endorsan ya. COVID is real. Gitu. Oke, ini tadi berarti aturannya kita ini lagi ya tadi kalau yang dapetin satu voucher harus follow Royal Tulip Gunung Gelis, terus juga harus follow Astrindo My Squad. Kemudian harus ada hashtag pariwisata bangkit hashtagnya. Ya. Kemudian komennya itu semua ada di postingannya Royal Tulip Gunung Gelis yang Royal 17 itu ya. Oke, ini aku udah masuk Simpliers, kelihatan nggak nih? Ah ini, sebentar nanti ini masih over. Aku coba get comments. Kita coba, aku pakai Simpliers. Musik Yang dong. ini Ada yang komen nih dari Kristi mau coba nginep di Royal Tulip. Ini silakan loh, karena masalahnya ini hotelnya bagus banget. Boleh banget, senang sekali. Ya ampun kita ini yang komen panjang-panjang ya, Bo. Yang komen makanya gue juga mau bilang ya. Kalau seandainya keluar kota kan perlu naik pesawat. Keluar negeri juga begitu. Nah mumpung ada hotel dekat-dekat di Jakarta yang tinggal cus ke sana 1 jam nyampe, silakan menginap di Royal Tulip. Sebentar, aku ternyata low bed, jadi sambil pakai pertolongan pertama dulu nih.
Ngobrolnya seru banget sampai lowbat. Iya, sampai nggak berasa loh perjanjian kita 1 jam loh. Sekarang ada Iya. 1 jam setengah. Oke, nah Hampir sudah dua ada apa namanya? Oke, si valid Gue mau comment. salam juga buat Wina. Wina CS Gwen, Wina juga salah satu pelaku event organizer senior dia di sini apa di dunia event organizer. Sehat-sehat Wina ya. Wina juga baru selesai COVID. Semoga semakin sehat Win, kita semakin berjaya lagi di dunia CEO. Amin. Ada Amin, Novi amin. juga. Nanti kita lihat dulu ya winernya apakah eligible untuk dapet. Kita cek dulu ini. Iya dicek dulu. Sebentar. Baik, aku sudah dapat satu nama, cuman sambil cewek, namanya sih cewek. Tapi aku cek dulu ya, apakah dia ini eligible atau enggak sebelum diumumin. Sebentar. Pakai musik dong. Net. Ada Jeng, jeng, musiknya jeng, coba. jeng. Jeng 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 jeng. Jeng 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 Rusak, bentar. jeng. Apaan? Tunggu. Big box. Net, big box, net. Sebentar. Anyway, terima kasih ya buat semuanya yang sudah nonton ini. Oh ya, terima kasih juga. Terima kasih juga buat Koko. Ini idenya Koko keren banget kok. Gue juga thank you banget. Thank Ini, you so much. gue Thank you kaget so juga sih. much. Tiba-tiba Koko 3 hari yang lalu telepon gue untuk bikin ini ketemu sama Mbak Juli juga. Semoga kita tetap ya ada episode-episode berikutnya yang bisa kita sharing ke teman-teman kita ya. Ini project dadakan ya Kak, cuma 3 hari ya. Thank you banget buat semua yang nonton ya. Thank you juga yang sudah subscribe channel YouTube Kesetan dan juga IG aku. Thank you. Followersnya sudah naik dan juga subscribernya juga sudah naik juga. Terima kasih. Alhamdulillah. Tunggu ya, sebentar. Aku udah dapat ini namanya. Oke, dia bener sudah follow Royal Tulip Gunung Gelis. Terus udah gitu, aku cek lagi apakah juga follow Astrindo. Bener, follow Astrindo My Squad juga. Cek. Make sure tolong orangnya ada di live ini ya. Kalau tidak ada, Langsung komen. ya, kalau ada langsung komen. Kita tungguin nanti kita apa? Kita hitung berapa detik gitu ya. Kita hitung mau berapa detik nanti? 5 detik? Boleh 5 detik ya? Boleh. Oke, kita hitung 5 detik ya. Oke, nanti setelah diumumin apa namanya? Kita sebutin apa? Selama 5 detik gitu. Kita hitung 5 detik baru dia harus komen di sini untuk bilang bahwa aku pemenangnya atau apalah, terserah komen apa aja di sini ya. Pemenangnya adalah jeng. Siapa itu nggak Ini kelihatan? namanya Nitya Anitya. Nitya Anitya. Yuk, komen. Coba Nitya Anitya. Ayo. 4, 5, 4, Oh tadi ada. Ya. Ayo. Selamat ya Nitya. Oke, sudah ya, Komen, sudah udah datang komen. ya. Sudah komen. Udah ada. Yeay, Selamat ya. congratulations. Kan Congratulations. DM ke Royal Tulip ya. Boleh langsung DM ke aku. Nanti habis dari sini aku akan DM untuk apa namanya, untuk minta infonya nanti di apa namanya untuk pengiriman hadiahnya gitu. Dan harus menceritakan nanti kalau udah nginep menceritakan Pengalaman stay di sini. Pengalaman, ya. Stay di Royal Tulip. Terus kalau yang dari Astrindo itu gimana Net?
Nanti ada di akun Instagram kita akan setelah ini. Nanti akan ada di story setelah ini ya. Nanti akan kita mention tiap yang menang. Boleh. Aku bacain dikit ya komennya Nitya, boleh ya? Komennya simple kok di sini. Simple tapi padat dan dapat gitu, ngena, simple doang. Jadi buat dia merdeka itu bebas dan bertanggung jawab. Simpel kan? Gak panjang. Merdeka dan bertanggung jawab. Luar biasa. Semangat. Bebas dan bertanggung jawab. Jadi semangat buat Royal Tulip Gunung Gelis bangkit walaupun masih di suasana pandemi ini. #pariwisata bangkit. Sama-sama, terima kasih Nitya, congratulations. Gak cuman Royal Tulip Gunung Gelis juga, tapi kita semua yang ada di dunia pariwisata itu semuanya #pariwisata bangkit. Karena ya itu tadi balik lagi, nggak cuman hotel bisa berdiri sendiri, tapi harus ada travel agentnya, harus ada IO-nya, harus ada tour leadernya, semuanya connect. Ini, betul, stakeholdersnya banyak. Betul. Ada pelaku-pelakunya juga. Betul. Jadi jangan heran kalau seandainya satu kerja di hotel, satu kerja di restoran atau apa tiba-tiba kenal gitu kan. Karena apa? Kita dunianya besar dalam arti orangnya banyak tapi sebenarnya kecil. Karena ya pelakunya dia lagi gitu. Jadi mau kemanapun ketemunya 4L, lo lagi gitu. Boleh lagi orang hotel yang kemana-mana, masih ada giveaway-nya juga, jadi jangan kemana-mana. Gimana tuh? Oke. Masih ada giveaway dari Astrindo, jadi jangan check out dulu. Yes, nanti ada list pemenang dari Astrindo, nanti ada di story ya. Ini nanti akan ada di story dan akan kita mention orang-orang. Oke deh. Oke. Kegiatan Kak Juli, Om Stanley, terima kasih. Dadah, thank you semuanya ya. Thank you semuanya buat follower baru gue. Thank you so much. Sampai ketemu lagi ya. Nanti aku akan jadi salah satu followers barumu. Semuanya sehat ya. Senang banget. Kita sama gue kita harus ketemu loh. Harus. Ayo ke sini. Ayo ditunggu, datang ke sini, ya kan? Promo bisa lewat Tol Bogor Selatan, kilometer 42.500. Siap. Semuanya dadah. Dadah, stay safe and keep healthy semuanya. Dadah. Bye. Bye.